Selamat sore semuanya. Ketemu lagi kita setelah sekian kali pertemuan ya. Kita telah bersama dari kelas 10, kemudian kita lanjut di kelas 11. Gimana kabarnya? Baik, pada kesempatan ini saya akan mengajarkan mata pelajaran tentang coding dan kecerdasan artifisial. Jadi mata pelajaran ini merupakan mata pelajaran baru yang ada di kurikulum Indonesia saat ini, kurikulum nasional. Jadi Anda beruntung menjadi angkatan pertama yang mendapat mata pelajaran ini. Walaupun mungkin di dunia TJKT coding itu hal yang biasa, tapi bagi jurusan yang lain ini hal yang baru. Nah, kemudian untuk KKA pertemuan kita yang kesekian ini, kita awali dengan arahan kurikulum nasional bahwa sebelum pembelajaran Anda harus paham 3 konsep pembelajaran. Yang pertama, ketika Anda belajar Anda harus sadar. Pernah dengar konsep ini? Pernah ya? Baru saya sebut ya. Oke. Yang pertama, Anda harus sadar. Ketika mau belajar Anda harus sadar nih. Nah, coba cek kawan-kawan Anda di samping, sadar nggak? Coba gitu. Cek kesadaran kawan Anda. Artinya Anda sadar mengikuti mata pelajaran ini, Anda sadar, oh ada kawannya. Anda sadar bahwa Anda sekolah ini untuk belajar. Terus yang kedua adalah bermakna. Karena pelajaran ini Anda bisa terapkan atau aplikasikan di kehidupan Anda sehari-hari. Jangan sampai Anda tahunya belajar, oh kita belajar tentang misalnya parkir. Parkir itu apa? Tentang apa gitu. Jangan sampai Anda bingung. Ya. Jadi apa yang Anda pelajari, Anda harus mampu memaknai bahwa itu ada di sekitar Anda. Bahwa Anda pernah melihat, mengenal, bahkan Anda sebagai pelakon dalam keilmuan tersebut. Ya. Terus yang ketiga adalah menyenangkan. Ya. Saya yakin mungkin poin ketiga udah pasti Anda dapat ya. Karena dengan hadirnya saya yang ganteng di sini pun sudah sangat menyenangkan ya. Iya benar. Sudah terima kalian. Oke. Nah, sebelumnya saya absen dulu ya. Berdasarkan nama ini, silakan ke depan ambil untuk HBS-nya. Baik, sudah semua? Yang tidak hadir angkat tangan. Siapa tidak hadir lagi? Tri dan Riko. Tri apa? Apa? Kok bisa apa? Terus siapa lagi? Riko. Riko sakit. Sakit. Oke, Riko sakit. Tri apa? Tolong sampaikan titip salam saya buat Tri ya. Ya, tidak apa. Nanti udah naik kelas nanti. Baik, kita lanjut ke materi. Oke, di mata pelajaran yang akan kita pelajari, ini beberapa muatan atau elemen yang akan kita pelajari. Baik, pengantar. Baik, yang pertama adalah berpikir komputasional. Ini merupakan fondasi kreatif dan penalaran pada sebuah komputer. Di mata pelajaran informatika, mungkin Anda sudah belajar bahwa bagaimana berpikir komputasional. Sudah belajar belum? Sudah ya? Oke, sudah. Oke, diajar oleh Pak Rahmat ya, lewat mata pelajaran informatika. Kata dasar komputasional itu artinya apa? Ada yang tahu? Halo? Komputer itu kata dasarnya apa? Berasal dari kata apa? Oh, apa? Komputer berasal dari kata apa? Berasal dari kata komputasi. Pernah dengar? Nah, oke.
Komputer berasal dari kata dasar komputasi. Nah, yang kita bahas di sini adalah komputasional. Kalau tambahsional artinya kata sifat, gitu ya. Nah, kalau jadi tambah ternya berarti jadi kata benda, komputer. Nah, komputer awal mulanya dibuat itu tujuannya adalah untuk komputasi. Tahu arti kata komputasi? Apa? Arti kata komputasi apa? Ada yang tahu? Angkat tangan. Yang tahu? Nggak ada yang tahu? Oke. Komputer pertama kali dibikin itu tujuannya untuk apa? Ada yang tahu? Perang. Untuk? Perang. Hah? Perang. Untuk perang. Oke. Awal mulanya untuk perang. Benar. Oke, terus. Yang lain? Ada yang mau komentar? Ada yang mau komentar? Tujuan pertamanya komputer dibikin itu tahu nggak? Silakan. Membantu orang-orang itu, misalnya ada orang yang dia pengen hitung gitu, menghitung data ataupun kayak macamnya lah. Oke. Membantu orang untuk menghitung data. Ya, komputasi itu artinya menghitung. Komputasi itu artinya menghitung. Jadi komputer dibikin awal mulanya itu tujuannya untuk menghitung, membantu orang menghitung. Nah, konsep komputer yang lama itu besarnya mungkin satu ruangan ini. Pernah lihat nggak? Dulu kelas 10 kayaknya saya pernah kasih lihat gambarnya. Pernah ya? Ya, pernah saya kasih lihat gambarnya. Kalau wujud aslinya saya pun belum pernah lihat. Kita sama. Atau ada yang tidak pernah lihat? Belum lihat. Oke, komputer pertama kali dibuat itu tujuannya untuk menghitung. Jadi komputasi itu artinya untuk menghitung. Ya, perkembangan komputer saat ini sudah nggak hanya untuk menghitung, sudah membantu semua lini pekerjaan, bidang kerjaan yang ada di setiap sudut kehidupan kita. Ya, nah makanya termasuk hadirnya KKA ini karena perkembangan teknologi sudah mampu menyerap ke segala bidang. Gitu ya. Baik, kita lanjut. Jadi Anda nanti lewat pemahaman poin pertama ini memahami dulu bagaimana pola pikir antara komputer dengan manusia. Pola kerja antara komputer dan manusia. Kira-kira sama nggak pola pikir komputer dengan manusia? Beda. Ya, beda. Oke. Baik, kita lanjut. Materi kedua kita adalah tentang proses literasi digital. Di materi kedua, Anda akan diarahkan untuk mendesain konten multimedia menggunakan artificial intelligence. Ya, jadi misalnya Anda mau bikin lagu, pernah gunakan aplikasi Suno? Nah, hampir semua pernah. Berarti sebenarnya ini tidak perlu Anda pelajari lagi. Anda cuma mengenal saja. Ya. Kemudian yang kedua adalah komunikasi dan kolaborasi. Nah, dalam proses ini Anda belajar mengkomunikasikan ide-ide secara efektif melalui media, kemudian meningkatkan kolaborasi Anda. Jadi dengan hadirnya konsep ini, nanti ke depannya Anda tinggal idenya apa, baru kita bikin bersama menggunakan AI. Jadi tidak perlu membutuhkan tenaga khusus lagi di bidang IT. Kemudian yang selanjutnya kemandirian dalam produksi konten. Jadi dengan hadirnya AI, kalau sebelumnya kan kita gaji orang untuk bikin website, kemudian untuk bikin video, konten kreator dan lain sebagainya. Nah, hadirnya mata pelajaran ini, kedepannya Anda bisa bikin sendiri. Poin selanjutnya adalah algoritma dan pemrograman. Nah, masuk elemen ketiga ini, baru kita belajar bagaimana proses algoritma dan pemrograman. Karena Anda jurusan teknik komputer jaringan semua, mungkin hal ini sudah familiar. Ya, sudah belajar algoritma belum? Belum. Pemrograman dengan Pak Simon? Dengan Pak Simon ngapain? Baca Ya? Apa? Tugas? Tugas apa? Pak Simon ngajar tentang apa? Ya? Apa itu? Belajar materinya tentang apa? jaringan sih. Baru jaringan? Pengabelan. Oh, pengabelan. Yang belajar tentang coding-coding pemrograman belum ada? Belum. Oh, belum. Oke. Baik, Kak Awali. Nah, Anda akan belajar beberapa konsep. Ini ada 4 tahap dalam membuat program. Nah,
4 tahap dalam membuat program. Yang pertama adalah kita akan mendesain PBO. Kalau di aplikasi yang lama, kita menggunakan konsep PBO di dalam nampak. Kita buat program itu ada yang menggunakan CLI. Tahu CLI itu apa? Anda pernah menggunakan CLI belum? Belum. Ada yang pernah menggunakan Command Prompt? Dia naik. Ada yang belum pernah menggunakan CMD? CMD tahu? Ya? Command line apa CLI? Command line interface? Tidak tahu. CMD tahu? Ya, Command Prompt tahu? Siapa yang belum pernah menggunakan? Ini tampilannya seperti ini. Tampilannya seperti ini. Siapa yang belum pernah menggunakan ini? Jurusan Anda harusnya pernah semua. Benar? Benar. Ini tampilannya yang berupa tulisan seperti ini. Ini namanya CLI. Nah, sekarang pemrograman yang dirancang kita menggunakan berbasis objek. Jadi programnya dapat kita nampak secara 3 dimensi. Tidak lagi menampilkan secara line interface, gitu ya. Nah, setelah programnya dibikin, baru kita akan mengenal konsep modular. Jadi ini kita setelah membuat prinsip PBO-nya, kita membuat modularnya biar bisa digunakan atau dipindah. Tidak harus melewat coding terus gitu ya. Kemudian selanjutnya pengujian dan debugging. Nah, setelah aplikasinya dikembangkan, dimodulasi, kemudian aplikasi itu dilakukan pengujian. Ya, aplikasi tersebut dilakukan pengujian. Apakah ada masalah atau tidak, ada error atau tidak? Jika ada error, maka langkah perbaikan dilakukan, kemudian dilakukan pengujian lagi. Nah, ini tahap-tahap dalam pemrograman. Kemudian yang selanjutnya baru aplikasi difungsikan, siap pakai. Itu tahap dalam pengembangan pemrograman. Secara garis besar seperti ini. Nanti kita akan melewati langkah-langkah ini. Kemudian yang selanjutnya kita akan masuk di poin elemen tentang data. Kita akan menggunakan analisis data. Ya. Yang pertama kita akan belajar pengenalan konsep data. Setelah belajar pengenalan konsep data, baru Anda belajar tentang perancangan basis data. Jadi Anda nanti selain belajar pemrograman tampilnya, Anda dibawa untuk mengenal kaitan database juga. Kemudian kita akan merancang database menggunakan SQL yang tersedia. Setelah perancangan basis data, Anda akan belajar mengintegrasikan ke aplikasi. Tadi pemrogramannya setelah Anda buat aplikasinya, kemudian kita buat database-nya, baru kita integrasikan, kita hubungkan. Ya. Aplikasi yang berkembang adalah aplikasi yang menggunakan database, ya, yang punya database. Kemudian baru pengenalan Mahadata. Nah, konsep Mahadata atau Big Data inilah cikal bakalnya adanya artificial intelligence saat ini. Setelah kita mengetahui dasar-dasar pemahaman tadi, tujuan kita sampai akhir nanti adalah pengembangan model kecerdasan artifisial. Jadi secara garis besar, dalam mata pelajaran ini, kita akan yang pertama mengenal coding dan kecerdasan artifisial. Yang kedua, kita akan mencoba menggunakan apa saja aplikasi artificial intelligence ini yang bisa kita optimalkan dalam mendukung segala pembelajaran kita. Terus yang terakhir, kita akan belajar mengembangkan atau membuat aplikasi konsep AI ini versi kita sendiri. Untuk apa? Nanti kita bahaskan. Anda menggunakan apa? Itu muatan mata pelajaran yang akan kita pelajari. Kemudian hal penting selanjutnya adalah tentang literasi dan etika terkait kecerdasan artifisial. Tentu dengan kebebasan yang dimiliki artificial intelligence ini,
banyak hal yang bisa dibuat, ya. Nah, harapannya dengan belajar ini Anda tetap tidak meninggalkan etika dan norma-norma yang berlaku di kehidupan masyarakat. Artinya tidak digunakan untuk hal-hal yang negatif, gitu ya. Hal-hal yang melanggar norma yang ada. Artinya ini dioptimalkan untuk hal-hal yang bermanfaat atau positif, gitu ya. Oke, itu gambaran tentang pengantar. Baru kemudian nanti kita akan masuk ke topik pertama kita. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada yang ingin tambah? Ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, baik, tidak ada. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Kita akan berkenalan dengan sejarah AI, ya. Kemudian jenis-jenisnya, baru artificial intelligence, baru machine learning, deep learning, algoritma, literasi digital, dan etika digital. Sebenarnya proses atau konsep deep learning dalam kurikulum itu diambil dari AI ini. Nah, kita awali dari definisi. Kira-kira AI itu apa? Saya akan dulu. Menurut Anda, AI itu apa? Siapa yang mau bicara? Menurut Anda, artificial intelligence itu apa? Menurut Anda? Siapa yang mau berkomentar? Angkat tangan dulu. Bisa sekarang? Masih terus dikit tuh lagi. Menurut saya itu artificial intelligence merupakan sebuah buatan, di mana kecerdasan buatan itu sendiri yang namanya merupakan sebuah pribadian ataupun sebuah pemikiran gitu yang dibuat oleh kita sendiri. Pemikiran dibuat oleh manusia. Oke, tepuk tangan untuk Wilson. Yang lain, ada yang mau memberikan pendapat? Menurut Anda, artificial intelligence itu apa? Atau kecerdasan artificial itu apa? Menurut Anda? Tidak ada? Benar yang disampaikan, poinnya adalah berpikir. Baik. Di sini dijelaskan bahwa AI itu sebuah mesin atau program yang dia memiliki 3 konsep. Dia mampu berpikir, kemudian mampu belajar, kemudian mampu bertindak. Ya. 3 poin penting ini yang ada dalam artificial intelligence. Apa tadi yang pertama? Berpikir. Yang kedua apa? Belajar. Yang ketiga apa? Bertindak. Ya. Artinya kalau kita buat sebuah bahasa coding, sebuah sintaks yang memerlukan proses berpikir, ya, kemudian dia mampu belajar dengan data yang ada atau pengalaman yang ada, kemudian mampu bertindak atau memberikan respon dari hasil tersebut, itu adalah konsep AI. Ya. Jadi nanti boleh Anda gunakan bahasa Anda masing-masing. AI itu apa? Intinya ada 3 poin, yaitu kita ulangi, berpikir, belajar, dan bertindak. 3 itu poin intinya. Nah, itu definisi AI. Contoh AI yang pernah Anda gunakan, coba sebutkan semua. Gemini, Apa? Gemini, GPT, Suno AI, terus apa? Oke, terus 5. itu termasuk ya? Apa? Oke. Dari sekian banyak ini, saya baru menggunakan beberapa yang lebih banyak itu. Apalagi? GPT sudah. Hah? Apa yang namanya? Apalagi? Yang break. Lovable ada yang pernah menggunakan? Lovable situs untuk membuat website secara otomatis. Anda gunakan bahasa, buatkan saya website tentang ini yang menampilkan tentang ini dia buatkan. Sudah ada. Dah, nanti banyak. Artinya contoh AI ini sebenarnya walaupun tanpa saya jelaskan di sini Anda sudah menggunakan semua.
Baik, sekarang apa yang membedakan antara kecerdasan manusia dengan kecerdasan AI? Kira-kira sama nggak kecerdasan AI dengan kecerdasan manusia? Beda. Kenapa beda? Saya akan nanya satu-satu. Semua harus memberi komentar. Kita mulai dari yang paling belakang. Silakan, Bapak. Berdiri. Apa perbedaan antara AI dan kecerdasan manusia? Kalau menurut saya ya, AI itu kalau melawan kecerdasan manusia, AI itu emang canggih, tapi tidak bisa memberikan ide yang lebih fresh atau ide yang seperti yang dibuat oleh sendirinya. Dia cuma akan buat berdasarkan data-data yang tercakup, terus menggabungkannya menjadi yang baru. Kalau manusia itu dia bisa membuat ide yang lebih baru, tidak lebih terbaru, tidak nggak jelas ya, aku juga bingung. Oke, lanjut depannya. Jadi menurut saya kalau kecerdasan manusia itu adalah ya kecerdasannya dari manusianya itu kan manusia itu kan membuat AI sendiri. Jadi pasti kalau AI itu ada beberapa hal yang dia itu masih belum tahu. Sedangkan dari kecerdasan manusia itu ada beberapa yang tahu, ada beberapa yang enggak. Jadi bedanya AI sama manusia itu manusia ada apa ya? Gampang tahu hal-hal yang baru gitu. Kalau AI kan harus di sistem dulu gitu. Ya, jadi kayak gitu aja sih. Oke, terima kasih. Daniel, lanjut sampingnya. Kalau menurut saya itu kan kecerdasan manusia itu berasal dari manusia. Sedangkan AI itu dia itu kecerdasan yang sudah diprogram oleh manusia itu sendiri. Jadi kayak dia dibuat dari apa yang sudah manusia buat sebelumnya dan dirangkum dalam suatu program atau proses yang lebih diringkas oleh program itu sendiri. Oke, sip, terima kasih. Siapa selanjutnya yang mau dengan lantang? Ayo, Ian dulu. Ya, silakan. Perbedaan antara AI dan kecerdasan manusia. AI seperti chip saya pakai itu dia bisa membuat coding atau web atau lain-lain, tetapi dia seperti pikirannya itu kadang-kadang dikunci gitu, tidak seperti manusia lebih kreatif. Oke, terima kasih. Yang dulu selanjutnya, silakan. Menurut saya AI dengan kecerdasan manusia itu sangat berbeda. Sebenarnya kecerdasan manusia adalah kecerdasan yang diberikan dia menciptakan AI dengan memberikan tentunya konfigurasi data-data yang didapat dari manusia juga. Jadi menurut saya AI itu ya, sangat kurang gitu berpikirnya karena dia hanya terkunci di satu tujuan itu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Selanjutnya. Baik Pak, saya ingin menjawab. Jadi menurut saya pribadi seputar tentang kecerdasan AI dan kecerdasan manusia. Menurut saya kecerdasan manusia itu dia berasal dari hal yang telah dia lalui seperti pembelajaran pendidikan yang sebelumnya sudah dia tempuh sehingga dia mendapatkan pengalaman dan itu menciptakan citra kecerdasannya tersendiri, oke? Dan menurut saya AI itu dia itu sebenarnya tuh buatan sama manusia juga. Dia AI itu manusia yang memprogramkan dia, yang memberikan dia, jadi dia tinggal ngikut alur aja gitu. Misalnya yang contoh kecilnya seperti ChatGPT. Oke, kenapa sih dia bisa jawab pertanyaan kita? Kita tanya apa aja gitu kan, dia tahu semuanya. Kenapa? Karena dalam ChatGPT itu sebenarnya itu dia ada melalui proses pemrograman dan ada manusia lah yang bertindak untuk membuat AI itu lebih kelihatan tuh lebih pintar daripada kita.
Saya merasa kalau AI itu adalah dia menjawab kita dengan gabungan dari pikiran yang sudah dijawab oleh orang lain, dan itu AI sebenarnya dibuat oleh manusia untuk memudahkan kita dalam mengerjakan suatu hal, karena sudah ada jawaban dari manusia yang lain yang sudah digabungkan. Terkadang AI juga jawabannya berbeda-beda karena itu merupakan gabungan dari pikiran. Semua jawaban yang sudah dijawab oleh manusia. Terima kasih. Selanjutnya, silakan Gerdu. Kalau AI itu buatan dari manusia, dan kalau kita mengerjakan sesuatu dari AI, kita tidak perlu emosi karena gampang. Kalau kecerdasan manusia itu alami dari otak kita sendiri, pemikirannya itu murni dari pemikiran kita sendiri, dan kita juga ada belajar dari pengalaman. Dan saat kita mengerjakannya dengan kecerdasan manusia itu memiliki emosi. Oke, baik. Luar biasa sudah semuanya menyampaikan pendapat Anda. Tepuk tangan untuk semuanya. Semuanya luar biasa. Sekarang kita lihat apa sih sebenarnya yang membedakan antara manusia dan kecerdasan buatan AI itu. Yang pertama yaitu kalau kecerdasan manusia dia bisa berempati, punya perasaan dan intuisi, feeling. Itu kalau manusia. Kalau AI dia tidak punya emosi dan perasaan. Sepakat nggak? Sepakat ya. Komputer tidak memiliki emosi, benar? Komputer tidak memiliki perasaan. Kalau kita nanya, misalnya di chatbox yang sudah kita pakai, bagaimana perasaanmu? Dia akan menjawab secara logika dia, disesuaikan dengan riwayat yang Anda chat gitu ya. Pasti jawabannya lebih mengarah ke hal yang sangat positif ya. Dia tidak mengenal hal-hal yang benar-benar dirasakan. Sekarang ada AI yang bisa kita ajak bicara, curhatan, pakai suara. Dia akan menganalisis suara kita dari tekanan, kedalaman suara, ketinggian nada yang dikeluarkan, rendahnya. Dia bisa memberitahu kita bahwa emosi kita saat ini, lagi bahagia, lagi sedih, dan lain sebagainya. Ada AI yang kayak gitu. Itu pun berdasarkan data. Bukan berarti bahwa AI tersebut dia bisa merasakan apa yang kita rasa, bukan seperti itu. Dia membaca segala data yang sedang kita sampaikan, informasi yang ada, baru kemudian dia akan memberi tindakan atau informasi bahwa yang kita rasakan seperti ini, berdasarkan yang kita beri. Gitu ya. Nah, kemudian hal lain, manusia itu lebih kreatif atau mampu berpikir out of the box. Kalau komputer, apa yang sudah kita program, apa yang sudah kita tawarkan datanya, apa yang sudah kita ajarin, hanya itu yang dia kuasai. Di luar itu dia akan jawab tidak ada, tidak tahu, ataupun akan memberikan rekomendasi yang lain. Itu kalau komputer. Sampai sini paham? Paham ya, ada gambaran ya? Kemudian yang selanjutnya, manusia itu mampu belajar dalam konteks yang luas. Sedangkan AI itu terbatas pada data dan tugas tertentu. Dan bagian terakhir bahwa manusia itu memahami nilai moral dan etika. Sedangkan komputer itu bergantung pada pemrograman manusia. Ya. Artinya kalau kita setting, tolong hilangkan semua kata yang berkaitan dengan itu. Dia hilangkan semua, itu tergantung kita apa nih. Kalau ada permintaan suruh membuat gambar tertentu yang ada kata ini itu, tolong jangan dilayanin. Tergantung kita buat. Nah, hanya sebatas itu. Beberapa yang membedakan antara manusia dan AI. Sekarang saya ada pertanyaan sederhana yang mengetes pemahaman Anda. Coba perhatian dulu. Pertanyaan pertama.
ini AI atau bukan AI? Soalnya di bawah ini terdapat daftar teknologi. Mana yang termasuk dalam kecerdasan artificial AI? Mana yang bukan? Silakan pilih. Baik, kita lihat. Siapa yang mencoba menjawab? Ada yang mau mencoba menjawab? Yang pertama, mesin cuci otomatis. Itu AI atau bukan? Apa? AI atau bukan? Bukan. Kenapa bukan? Kenapa bukan? Berikan alasan. Mesin cuci konsep masa otomatis. Memang Jadi otomatis. maksudnya pas pakaian dimasukin terus tutup langsung jalan sendiri. Ya. Kalau misalnya konsep berat gimana Pak? Jadi kan mesin itu ngedeteksi ada beratnya gitu. Jadi ketika ada beratnya bakal dia semacam sinyal gitu ke mesin, jadi bakal bisa gerak sendiri gitu. Otomatis biasa. Yang disuruh nyuci selesai sekian menit tidak? Ngomong sendiri gitu. Waktu sendiri. Kayak saya nggak ngerti konsep itu. Belum. Ragu. Oke. Silakan. Siapa yang mau berkomentar? Mesin cuci yang otomatis itu AI atau bukan?